Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur menggelar kampanye keselamatan tahun 2025 dengan tema disiplin berkendara kunci keselamatan di jalan raya sebagai upaya menanamkan budaya tertib dan aman berlalu lintas di kalangan mahasiswa. Informasi selengkapnya untuk Anda. Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur melaksanakan kampanye keselamatan tahun 2025 dengan tema disiplin berkendara kunci keselamatan di jalan raya. Kegiatan ini berlangsung di Universitas Muhammadiyah sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Kampanye keselamatan dilaksanakan melalui sosialisasi aturan lalu lintas, edukasi etika berkendara, serta pemahaman risiko kecelakaan akibat kelalaian di jalan raya. Kegiatan ini mengikuti edukasi tentang etika berlalu lintas, kemudian juga ada pelatihan atau pengetahuan tentang bagaimana ketika menjadi mahasiswa melihat korban kecelakaan, bagaimana melakukan pertolongan pertama pada situasi gawat darurat yang tidak mengakibatkan fatalitas korban yang kena kecelakaan. Di samping itu juga ada beberapa pakar dari Jakarta yang menghadirkan pencerahan terkait dengan transportasi darat. Juga kami sampaikan edukasi kepada para mahasiswa yang berdasarkan data IRSNS masih mendominasi kerja produktif yang terlibat kecelakaan dan dapat fatalitas korban kecelakaan. Dalam kegiatan ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Jasara Harja untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya keselamatan berkendara. Peserta juga mendapatkan materi praktik penanganan pertolongan pertama sebagai langkah awal saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Salah satu mahasiswa, Geri, mengatakan kegiatan ini sangat memberikan edukasi untuk menjadi agen perubahan dalam keselamatan berlalu lintas. Dan menurut kami, apa yang dilakukan oleh kepolisian ini cukup membangun, cukup memberi edukasi, dan sasarannya saya pikir cukup tepat, di mana mahasiswa sendiri sebagai agen of change atau agen perubahan untuk kedepannya. Dan di sini juga ada beberapa hal yang diberikan seluas-luasnya kepada mahasiswa, contohnya seperti kritik pedas, saran yang keras. Contohnya seperti tentang bagaimana mekanisme yang diberikan oleh kepolisian mengenai regulasi untuk pembuatan SIM, di mana ada satu pertanyaan yang mengatakan bahwa regulasi sudah dibuat, kenapa mekanisme itu tidak sesuai dengan regulasi. Di situ juga memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian untuk memperjelas tentang regulasi. Ketika ada regulasi dan mekanisme tidak sesuai berjalan dengan regulasi, maka mahasiswa punya hak kebebasan untuk melaporkan itu ke pihak yang berwenang untuk mengatasi oknum-oknum polisi yang melanggari aturan yang sudah dibuat. Melalui kampanye ini diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa disiplin berkendara merupakan kunci utama dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkemanusiaan. Dari Kupang, Rian Builima melaporkan untuk Timor TV. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kebutuhan listrik masyarakat biasanya meningkat. Untuk itu, PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menyatakan kesiapannya dalam menjaga keandalan listrik selama masa Nataru. Informasi selengkapnya untuk Anda. Menjelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas masyarakat di malam hari cenderung meningkat. Rumah, tempat ibadah, hingga ruang publik mengandalkan listrik untuk berbagai kegiatan. Kondisi ini menjadi perhatian PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur dalam memastikan sistem kelistrikan berada dalam kondisi siap. Sebagai bagian dari upaya tersebut, PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur mengajak media melakukan media gathering ke PLTU Timur 1 di Kupang. Kunjungan ini menjadi bagian dari pemantauan dan koordinasi untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama periode Natal dan Tahun Baru. Komitmen kesiapan ini juga disampaikan dalam paparan oleh General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur kepada seluruh media di Kupang. PLN menyatakan telah menyiapkan sistem sekaligus melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan. Kami secara sistem sudah siap
Tentu di sana sini dengan situasi yang ada kemungkinan juga terjadi beberapa. Kita tidak harapkan, tetapi kita juga mengantisipasi bahwa alam ini kadang-kadang tidak bisa kita antisipasi. PLN menegaskan seluruh upaya antisipasi terus dilakukan untuk menjaga pasokan listrik tetap tersedia bagi masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Melalui kesiapan sistem dan koordinasi yang dilakukan, PLN berharap masyarakat dapat menjalani momen Natal dan Tahun Baru dengan nyaman dan aman. Dari Kupang, Ashraf melaporkan untuk Timor TV. Pemirsa, pemerintah Kota Kupang memberikan bonus apresiasi kepada atlet, pelatih, dan ofisial yang berprestasi pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024. Bonus ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Kupang sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para atlet. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tepuk tangan mengiringi penyerahan menandai penghargaan atas prestasi yang telah mereka torehkan pada PON ke-21 tahun 2024. Pemerintah Kota Kupang menyiapkan total anggaran bonus sebesar Rp460 juta. Dengan rincian Rp250 juta dialokasikan untuk atlet dan Rp210 juta untuk pelatih serta ofisial. Wali Kota Kupang menyampaikan bahwa prestasi olahraga merupakan hasil kerja tim, bukan hanya atlet tetapi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi teamwork makes the dream work. Jadi kerja tim membuat mimpi menjadi kenyataan. Jadi kami ingin supaya bonus itu tidak hanya kepada atlet, tapi kepada seluruh ekosistem yang ada yang mendukung atlet tersebut menjadi juara. Nanti mohon maaf jangan dilihat nilainya mungkin masih belum terlalu besar, tapi di tengah efisiensi ini kami berusaha tetap memberikan bonus. Salah satu atlet yang menerima bonus adalah peraih medali emas cabang olahraga pencak silat putri pada PON ke-21 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Saya meraih medali emas di PON Aceh Sumut. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota sudah memberikan bonus kepada kita para atlet, para pelatih, manajer, dan saya turut senang dan bahagia. Pemerintah Kota Kupang berharap bonus apresiasi ini dapat menjadi penyemangat bagi para atlet dan pelatih untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah di ajang olahraga berikutnya. Dari Kupang, Ashraf melaporkan untuk Timor TV. Jasara Harja gelar aksi donor darah sebagai wujud nyata kepedulian aksi kemanusiaan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.